Setelah tertidur lama, akhirnya sang serigala terbangun dari tidurnya. So what's up guys, balik lagi bareng aku. Jadi pada video kali ini aku bakal nge-review update terbaru dari custom ROM MIUI Wolf OS. Susah banget nyebut Wolf OS-nya, dari Zenitsu Agasuma dengan maintainer Raishi Techno. Seumur-umur belum pernah menggunakan ROM ini dikarenakan proyek Wolf OS ini didiscontinue dikarenakan masalah signatur entah apalah itu. Maka dari itu, seperti apa update terbaru ini? Oke, kita masuk ke tahap tampilan user interface-nya. Ini merupakan tampilan lock screen di mana di sini aku menyetingnya menggunakan tema dari One UI. Dan tema ini sudah include dan tersedia pada menu pengaturan. Nanti kita akan membahasnya. Dari tampilan terdapat jam, tanggal, info provider, notifikasi, icon kamera, dan ini kalau gak salah @Galens dari Google. Masuk pada menu utama, kurang lebih ini tampilan awal dari Wolf OS versi terbaru. Untuk ikonnya di sini aku menggunakan dari tema store yang dimana tampilannya bulat dan lebih compact. Tulisan di bawah ikonnya dihilangkan jadi lebih clean dan sedap di mata. Navigasi barnya aku gunakan dari tema One UI. Lalu jika kita scroll ke bawah di sebelah kiri, maka akan ada panel notifikasi. Di sini aku menerapkan tema dari iOS yang dimana ini sudah tersedia pada menu pengaturan. Lalu untuk pluginnya kurang lebih seperti ini, terdapat icon brightness, data, lokasi, dan yang lainnya yang dimana tampilannya keren banget. Kemudian untuk status barnya di sini sudah di custom, jadi tampilannya seperti ini. Icon baterainya seperti iOS. Teks data aku menggunakan 5G, kemudian ada tanggal dan icon notifikasi. Menurut informasi di sini dia menerapkan super download system, jadi aplikasi yang terinstall itu sedikit yang pastinya gak bikin penuh memori. Jika kita menahan pada layar utama, maka akan muncul settingan seperti widget, wallpaper, dan pengaturan. Setelah itu kita masuk pada menu lainnya. Di sini ada settingan layar utama yang di dalamnya banyak sekali kustomisasi seperti layar utama, layar -1 seperti eVault ataupun Google Discover, setelan aplikasi Vault, bilah pencarian di layar utama, search bar provider seperti Google, double tap to lock screen, isi tempat aplikasi yang di-uninstall, kunci susunan layar utama seperti 5x5 ataupun yang lainnya. Kemudian ada menu icon. Di sini ikonnya kita bisa rubah ukurannya, teman. Di sini kita bisa menyesuaikannya sesuai kehendak kita. Kemudian ada warna latar belakang. Di sini aku menggunakan settingan bawaan, teman. Kemudian ada shadow and reflection, tetapi di sini aku tidak menggunakannya, teman. Setelah itu ada color and size. Di sini juga aku tidak menerapkan fitur ini, teman. Oke, setelah itu di sini ada hide app icon. Jadi di sini kita bisa menghide aplikasi ikonnya, teman. Setelah itu hapus teks dari widget, animasi global. Kecepatan animasi di sini kita bisa menyetingnya dari santai, seimbang, dan cepat. Untuk navigasi sistem di sini aku menggunakan yang tombol karena kan di sini aku suka banget dengan tampilan dari navigasi bar One UI. Setelah itu ada icon label, yaitu ada desktop, dock bar, shade, dan shadow color. Ada icon animasi seperti return to desktop animation. Di sini aku menggunakan yang settingan bawaan, itu yang COP. Serta animasi durasinya bawaan di 350. Ada aplikasi opening dan hiding animation speed. Di sini aku menggunakannya secara normal atau default, yaitu sekitar 100. Remove unlock animasi, kemudian ada automatic closing of folder, number of column per folder. Di sini aku menggunakan yang 3 kolom, teman-teman. Setelah itu blur the background in the folder. Setelah itu ada folder bounce effect, scrolling desktop, go back to previous app. Ini biasanya settingan ini digunakan pada menu ini, bukan navigasi bar. Jadi dia menggunakan settingan yang digeser-geser gitu loh. Setelah itu ada optimize unlock animation, always show clock in status bar. Jadi akan selalu ada tampilan jam di status bar, teman. Ada vibrate when exciting the application. Setelah itu ada menu reboot launcher.
Setelah itu ada gesture on the desktop. Di sini ada double tap, yaitu di sini aku menyetingnya turn off the screen, kemudian ada swipe up juga. Pada menu terkini ada atur item bagian terkini yang di dalamnya terdapat gaya. Di sini aku menggunakan gaya yang vertikal, kurang lebih seperti ini gayanya, teman. Setelah itu di sini ada tampilkan status memori buat pertinjau aplikasi menjadi buram, tetapi di sini juga aku tidak menggunakannya, teman. Setelah itu tampilkan rekomendasi, di sini aku matikan. Jadi kurang lebih seperti itu settingan layar utama pada WOW OS ini ya, teman. Lalu kita masuk pada menu pengaturan. Di sini ada penambahan menu yaitu WOW Interface yang di dalamnya terdapat banyak kustomisasi. Sebelum itu kita masuk pada menu perangkat saya. Di sini kamu bisa melihat tampilan terbaru dari perangkat saya, di mana terdapat frame ponsel dengan wallpaper yang digunakan, ada informasi seperti versi MIUI dan nama perangkat, penyimpanan dan yang lainnya. WOW OS ini menggunakan MIUI dari Xiaomi EU dengan versi 14.0.2. Setelah itu, kita masuk pada menu WOW Interface. Nah, di sini merupakan pusat dari kustomisasi pada ROM ini. Terdapat tulisan WOW OS Legacy dan ada teks yang berjalan, di mana dalam dunia perkodingan ini menggunakan perintah marquee. Masuk pada menu About. Di sini terdapat all spesifikasi, di mana menampilkan informasi dari spesifikasi ponsel ini seperti nama device, chipset, CPU, kernel, dan yang lainnya. Bagi yang developer merupakan orang yang berkontribusi dalam proyek ini. Kamu bisa melihat siapa saja orang yang ikut serta dalam proyek ini. Lalu ada special credit, support, group, dan channel. Masuk setting mode. Di sini tampilan pengaturannya bisa kita rubah. Terdapat dua style di mana tampilannya seperti ini. Lalu display setting seperti bypass app installing, screenshot aplikasi yang aman, dan pada lock screen fitur terdapat style OnePlus Clock Monet yang aku gunakan pada menu lock screen di awal tadi, dan ada efek rival charging. Lalu ada weather display, di mana kita bisa menampilkan info cuaca kota dan menampilkan deskripsinya. Masuk pada menu status bar. Di sini kita bisa mengganti Portina dengan style SB. Notifikasi seperti iOS, privacy camera dot, disable notif colored, enable double tap to screen. Kemudian di sini kita bisa mengganti style data seperti 5G, 4G ataupun LTE. Lalu ada status bar mode. Di sini kita bisa merubah icon sinyalnya dengan tema seperti itu. Lalu ada status bar style, di mana settingannya seperti ini. Dan agak lag saat mengganti atau saat perubahannya, teman. Lalu ada style iconic, di mana di sini kita bisa merubah icon dari baterai, navigasi bar, wifi, sinyal, dan VoLTE. Masuk di notifikasi dan pusat kontrol. Di sini sepertinya masih sama ya guys, untuk settingannya masih sama. Lalu ada navigasi pulse, yang merupakan fitur yang aku suka karena saat kita mendengarkan lagu maka akan ada animasi bar visualization. Quick setting, yang terdapat settingan DPI, extra reduce, Wi-Fi region. Di sini aku belum menggunakan dari fitur Wi-Fi region ini. Kemudian ada privasi. Dan ada gaming menu seperti Spoop Gaming yang bisa unlock higher FPS in-game. Kemudian Unlimited Google Photo. Lalu ada menu GPU Tuner yang membuat gaming menjadi lebih smooth dan lancar. Jadi kita tidak harus bersusah payah memples lagi modul gaming, teman. Setelah itu di sini ada tema server, kita bisa mengganti server tema yang kita gunakan seperti Indo, India, atau Rusia. Lalu ada settingan charge mode, yang terdapat charging animasi yang menampilkan ampere dan yang lainnya. Juga terdapat extra power menu,
add screenshot frame, add YouTube fan chat, kemudian 90 fps screen record, lalu ada animasi booting yang baru. Terinstall Leica kamera dan kurang lebih hasil jepretannya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu tampilan dan kustomisasi dari wolfOS versi terbaru. Untuk settingan lainnya di sini masih sama ya teman. Di sini kurang lebih settingannya masih sama seperti MIUI 14 pada umumnya. Masuk pada bagian performa, terinstall kernel Supersonic dengan versi kelang yaitu versi 316. Sayangnya kernel ini tidak support kernel SU. Lalu bagaimana untuk bermain game, apakah cepat panas atau tidak? Untuk bermain Mobile Legends sudah unlock di settingan ultra dan pada saat bermain itu aman-aman saja, lancar dan gak nge-frame sama sekali. Untuk bermain sekitar 19 menit suhunya naik di 42 derajat Celcius. Jadi untuk performa bisa dibilang bagus. Masuk pada bagian baterai, untuk ketahanan baterainya juga bagus banget. Dipakai scroll media seperti TikTokan, WhatsApp, Telegram, dan aplikasi sosial media itu aman-aman saja teman. Hanya menghabiskan 1-2%. Dan tergantung dari apa aplikasi yang kamu gunakan. Oke, kemudian bermain ML dengan settingan rata kanan menghabiskan kurang lebih 6%. Dengan bermain sekitar 19 menit tanpa cooler dan jaringan 4G tanpa WiFi. Untuk chargernya di sini karena dia masih menggunakan USB PMIC, jadi chargingnya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lemot. Jadi ya standar lah sekitar 2800 ke atas teman. Oke, untuk kesimpulannya di sini wolfOS ini keren banget, super lengkap, banyak kustomisasi, super duper smooth, dipakai buat scrolling dan berpindah aplikasi sangat amat lancar, performa mantap dan baterai oke. Bugnya di sini tidak bisa record video mode 4K di kamera LMC, jadi pada saat nge-record itu langsung tiba-tiba power close aplikasinya. Tapi untuk kamera bawaan itu aman teman. So tunggu apa lagi, langsung saja kita sikat ROM ini. By the way, ini pra-rilis ya guys, jadi belum public. Untuk update-nya dipastikan besok dikarenakan THR Idul Adha kata Bang Zenitsu-nya. Jadi stay tuned and happy custom. See you and bye bye. Oke, thank you guys.